Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinggi Mario. Di sini saya akan melakukan pengecekan pada mobil konvensional. Sebelumnya kita memakai APD terlebih dahulu. Pertama kita akan memasang fender cover mobil. Oke, selanjutnya kita akan mengecekkan tool dan equipment. Oke, siap. Selanjutnya kalibrasi peralatan. Selanjutnya penempatan tools dan equipment. Kita membacakan sistem pengapian dari baterai menuju fusible link, dari fusible link menuju kunci kontak menuju oil bagi menjadi dua, plus dan main. Yang plus menuju ke motor starter, yang main menuju ke distributor menyalurkan ke busi. Selanjutnya akan mengecek fuel yang berada menunjukkan 15 ampere. Kita pasang dulu. Kita akan mengecek oli. Oli sudah berwarna hitam dan tidak mencapai full, jadi oli tidak layak untuk dipakai dan harus diganti. Menyetel clap in dan egg. Sebelum itu kita harus mengarahkan rotor ke arah top busi nomor 1. Karena rotor sudah mengarah ke arah top busi nomor 1, jadi tidak usah kita ubah. Kita setel katup menggunakan filler jig, katup in 0,20 mm. Oke, sudah pas. Lanjut katup egg. Oke, sudah. Tekanan kompresi dengan kompresor pertama
cek silinder keempat. Kita starter sampai jarum bergerak lagi. Di sini menunjukkan 10,5 bar, jadi masih benar karena standarnya 10 sampai 12. Selanjutnya kita cek kanan kompresi silinder 3. Kita cek starter lagi. Di sini menunjukkan 11,5 bar, jadi masih standar. Selanjutnya kita cek silinder ke 2. Di sini silinder kedua menunjukkan 10,5 bar, jadi masih standar. Selanjutnya yang terakhir kita cek kanan kompresi pada silinder pertama. Kita starter lagi. Di sini menunjukkan 10,5 bar, jadi masih standar. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan alur pengencangan baut kepala silinder. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pengencangannya menyilang. Oke, sebelumnya kita mengecek kondisi fan belt. Kondisi fan belt masih bagus, tidak ada keretakan sama sekali. Kita akan mengecek atau memeriksa tegangan fan belt menggunakan timbangan dan penggaris. Kita tarik hingga 10 kilo. Di sini menunjukkan 9 mm. Standarnya 7 sampai 11 mm. Jadi masih layak digunakan. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa tutup radiator. Kita akan mengecek tutup radiator menggunakan radiator cup tester. Jarum turun berarti tutup radiator
mengalami kebocoran, jadi tidak layak untuk dipakai lagi. Selanjutnya kita akan mengecek radiator. Jika jarum tidak turun, maka radiator tidak mengalami kebocoran dan masih layak untuk dipakai. Selanjutnya saya akan mengecek kondisi reservoir. Reservoir masih bagus. Volume reservoir di tengah-tengah antara low dan full, jadi perlu ditambah sedikit. Filter udara. Filter udara sudah kotor, jadi lebih baik untuk dibersihkan. Mengecek filter bahan bakar. Filter bahan bakar masih bagus. Filter bahan bakar ada dua selang aliran. Yang pertama menuju ke karburator, yang satunya menuju ke tangki bensin. Selang yang menuju ke karburator mengalami keretakan, jadi bisa mengakibatkan bocoran. Selang yang menuju ke tangki bensin masih mulus dan masih layak digunakan. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada aki mobil. Pertama kita cek bodi atau fisik aki. Bodi aki masih bagus. Selanjutnya kita mengecek terminal aki atau full baterai menggunakan sikat. Full baterai masih bagus. Selanjutnya kita mengecek tegangan multitester. Kita setel 50 dcv atau 50 volt. Di sini menunjukkan 12 volt, jadi masih bagus. Selanjutnya kita mengecek volume air aki. Di sini menunjukkan di antara hampir upper level, jadi masih bagus. Selanjutnya kita akan mengecek berat jenis baterai. Buka tutup terlebih dahulu menggunakan tang. Tapi kurang itu lumayan. Dayura. Kopling. Kopling iki. Kopling garis. Kita buka. Kita cek berat jenis baterai menggunakan hidrometer. Kita cek sel pertama. Sel pertama menunjukkan 1200.
Sel kedua. Sel kedua menunjukkan 1200. Sel ketiga. Sel ketiga menunjukkan 1200. Sel keempat. Sel keempat menunjukkan 1200. Sel kelima. Sel kelima menunjukkan 1250. Sel keenam. Sel keenam menunjukkan 1175. Mengukur celah busi 0,80. Yang ini masih bagus. Masih bagus. Masih bagus dan busi masih layak untuk digunakan. Saya akan mengecek kabel busi ini kali 1. Dua setengah ohm. 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 Jadi kabel busi, kabel coil ini layak digunakan. Kanan primer coil menggunakan kali 1, yang merah positif, yang hitam negatif. 0,5 ohm. Di sini standarnya 1,3 sampai 1,6 ohm. Jadi tidak bagus. Selanjutnya kita mengecek tahanan sekunder coil. Menggunakan kali 1K kilo ohm. Yang merah ke positif, yang hitam ke hasilnya 18 ohm.
Selanjutnya kita akan mengecek distributor. Shaft masih bagus, tidak ada goresan. Tutup distributor masih bagus dan masih layak untuk digunakan. Rotor juga masih bagus dan masih layak untuk digunakan. Sekarang kita akan menyetel celah platina. Menggunakan filler gig. Dengan ukuran 0,40 mm. Karena sudah tersetel 0,40, kita tidak usah menyetel platina lagi. Sekarang saya akan mengecek vakum. Vakum masih bagus, tidak terjadi kebocoran. Suhu mesin dan RPM akan tabel yang menuju ke main coil yang itu masa. Kita mengecek suhu terlebih dahulu menggunakan tabel. Di sini menunjukkan 20 derajat. Selanjutnya kita mengecek RPM menggunakan touch yang touch ini. Di sini menunjukkan 5 kali 2 10 kali 100 1000. Jadi selanjutnya saya akan mengecek emisi gas buang menggunakan gas analyzer. Kita masukkan ini ke dalam knalpot. Selanjutnya kita pencet standby, enter, pin. Kita hotspot lagi, masukkan plat nomor. Kita hotspot lagi. Ini hasil dari emisi gas buang. Ini kita akan mengecek jarak dispatch dan kopling. Belum diinjak 16 cm, setelah diinjak 10 cm. Jadi kesimpulannya jarak dispatch yaitu 16 dikurangi 10 menjadi 6 cm atau 60 meter. Selanjutnya saya akan melakukan balancing pada roda mobil. Pertama kita ukur jarak antara velg dan ban. 9. 9. Kita ukur jarak ban. 5,5. Setelah itu kita cek diameter diameter 13. Setelah itu kita balancing. Jadi hasil dari balancing keolengan sangat banyak.
pertama terminal main API menuju dinamo starter terminal C. Terminal API plus menuju 50 masih dinamo starter. Pinion masih bergerak dengan bagus, jadi pull in bekerja dengan baik. Selanjutnya saya akan mengecek dinamo starter pada posisi hold in. Yang pertama kabel menuju terminal negatif API, yang satunya ke dinamo starter terminal C. Yang kedua kabel menuju API terminal positif. Yang setelahnya menuju ke dinamo starter terminal 50. Pinion tertahan di luar, jadi hold in masih bekerja dengan baik. Selanjutnya saya akan mengecek dinamo starter tanpa beban. Yang pertama menuju API terminal negatif, yang satunya ke masa, yang satunya terminal API positif menuju dinamo starter pada terminal 30. Dari 30 menuju terminal 50. Pinion masih berputar dengan baik, jadi dinamo starter masih bekerja dengan bagus. Kita akan mengecek sistem pengisian alternator regulator. Yang pertama terminal IG dan F. Pada posisi terbuka 0 ohm. Di sini standar 0 ohm, tertutup 0 ohm. Di sini kira-kira 11, jadi tidak standar. Selanjutnya terminal L dan E. Di sini terbuka 0 ohm, tertutup 1,5 ohm. Yang terbuka standar, yang tertutup tidak standar. Selanjutnya terminal B dan E. Posisi terbuka tak terhingga, posisi tertutup 2 ohm. Di sini yang terbuka standar dan yang tertutup 100 ohm, jadi tidak standar. Selanjutnya terminal B dan L. Pada posisi terbuka tak terhingga, pada posisi tertutup 0 ohm. Di sini terbuka standar dan yang tertutup juga standar. Selanjutnya terminal N dan E. Posisi terbuka 0 ohm, posisi tertutup 0 ohm juga. Jadi kesimpulannya, sistem pengisian regulator alternator tidak layak digunakan karena banyak yang tidak standar dan perlu diganti.